Nah, oke. Oke. Jadi untuk mungkin soal pertama, oh ya, kalian kalau misalnya ada soal mungkin bisa langsung dijawab di chat ya. Kayak misal ada soal ini, terus langsung jawabannya apa gitu. Gitu ya, biar kita lebih interaktif aja. Mungkin untuk soal pertama itu ya pemanasan dulu lah, yang gampang-gampang dulu. Wait, bentar ya. Oke, soal pertama kayak gini. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau misalnya kayak gini? Apakah pada bingung atau gimana? Atau udah tahu jawabannya? Gimana nih teman-teman? Y kurang dari X kayaknya. Oke, berarti B ya. Oke, mungkin bisa dijawab di chat ya, biar kalau misalnya on mic itu nggak numpuk. Oke, mungkin tadi ada yang udah jawab, jadi langsung aja kakak kasih tahu jawabannya C. Nah, kenapa C? Karena gini. Oke, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, maksudnya tuh ada pangkat-pangkat kayak gitu, terus hubungannya apa? Ya, nah kalau misal ketemu kayak gini, nanti kalian sebenarnya simpel aja. Yang pertama, kan di sini dikatakan X itu kan min 16 kan, kalau misalnya nggak dipangkatin. Nah, Y itu kan minus 17. Nah, di mana X dan Y itu kan sama-sama negatif. Nah, kalau misalnya negatif, kemudian dikalikan negatif, itu pasti hasilnya akan positif. Nah, hal tersebut berarti secara tidak langsung, kalau misalnya pangkat dari negatif tersebut itu genap, pasti hasilnya itu positif. Ingat, pangkatnya. Kalau pangkatnya itu genap. Kalau pangkatnya genap, itu pasti hasilnya positif. Ya, ini kan genap. Pangkatnya ya. Berarti hasilnya nanti positif. Tapi kalau misalnya pangkatnya ganjil, ya otomatis nanti balik lagi ke apa namanya ke bilangan aslinya. Kan bilangan aslinya kan negatif kan. Ya jadi kalau misalnya pangkatnya itu ganjil, nanti bakal balik lagi ke negatif lagi. Nah, negatif sama positif gedean mana? Kan otomatis gedean yang positif. Jadi jawabannya C. Ada yang mau ditanyain nggak yang soal ini? Ini kan gampang ya, masih gampang banget. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Boleh lewat chat kok. Halo. Cukup. Yang lain gimana? Paham, Kak. Oke, paham ya. Oke, berarti masih gampang ya. Oke, mungkin soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya. Oh ya, mungkin kalau misal ada soal kayak gini, kira-kira kalian maksudnya di benak kalian itu ngerasa, aduh soal kayak gini males bacanya. Oh soal kayak gini gampang. Gimana nih menurut kalian? Apakah kok gimana sih reaksi kalian kalau misalnya ketemu soal kayak gini? Apakah menurut kalian ini, oh ini sih kalau misal ketemu soal kayak gini harus benar, gimana? Atau udah pusing duluan? Ya kita ya metode belajarnya kita lebih interaktif aja ya biar lebih akrab. Udah pusing, nggak apa-apa, udah pusing kan belum UTBK, jadi kan nggak apa-apa. Yang lain gimana nih? Ini kayaknya dibuat persamaan matematika, Kak. Oke, bisa. Oke, nggak apa-apa. Nah, ya benar banget. Intinya kalau misalnya kalian ketemu soal cerita, sebenarnya soal cerita itu nggak sepusing yang kalian bayangkan. Karena sebenarnya ya kalau misalnya kalian ketemu sama soal-soal cerita, itu
sebenarnya perhitungannya gampang. Cuma mungkin itu susahnya itu ketika kalian itu mengubah soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematikanya. Itu poin yang penting gitu. Jadi kalau misalnya ketemu soal kayak gini, tenang dulu, kemudian kalian ubah ke dalam kalimat matematika. Nah, misalnya gimana? Misalnya gini. Hasil perkalian dua bilangan adalah 96. Ya kita asumsikan aja. Kita misalkan hasil perkalian dua bilangan. Dua bilangan kan dua bilangannya itu kan belum diketahui ya. Jadi kita anggap aja dua bilangannya itu namanya A sama B. A dikali B itu sama dengan 96. Gitu. Kemudian apa aja nih? Jika bilangan pertama dikurangi 4, maka hasil perkalian berkurang 32. Nah, jika bilangan pertama dikurangi 4, berarti kan bilangan pertamanya itu kan A. Bilangan pertama dikurangi sama 4. Nah, hasil perkaliannya itu berkurang 32. Berarti kan A dikali B, A-4 dikali B sama dengan 96 dikurangi 32 sama dengan 64. Nah, terus apa lagi nih? Oh iya. Oh mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya jangan di itu ya, jangan di private ya. Di everyone aja biar yang lain tahu gitu. Kak boleh share soal yang lagi dibahas enggak? Soalnya telat gabung. Oke, nanti setelah ini kakak share di grupnya sama recordnya. Tapi mungkin recordnya agak telatan karena kan harus nge-convert dulu tuh kalau misalnya nge-record. Oke, lanjut. Nah, jika bilangan kedua ditambah 2, maka hasil perkalian bertambah 24. Nah, berarti kan otomatis kan di sini kan jika bilangan kedua, berarti kan B-nya. Kalau B-nya itu ditambah 2, B-nya ditambah 2, maka hasil perkalian itu bertambah 24, berarti 96 ditambah 24. 120. Nah, udah dapat. Nah, pertanyaannya, hasil penjumlahan kedua bilangan. Nah, berarti kan pertanyaannya itu kan A ditambah B kan. Berarti kan pertanyaan. Kan kayak gini. A tambah B sama dengan berapa? Nah, itu. Nah, kan kalau misalnya udah ketemu kayak gini sebetulnya kan gampang nggak sih? Kan udah kalian udah tahu kalimat matematikanya, kita tinggal nge-convert aja. Berarti kan kayak gini misal udah diketahui A dikali B sama dengan 96. Nah, kita mungkin ubah dulu yang ini. Berarti A-4 dikali B sama dengan 64. Ya, sama aja kita coba ubah bentuknya. Jadi AB A dikali B sama dengan AB min 4B sama dengan 64. Ini ya. Nah, oke. Oke, mungkin sampai sini ada yang udah bingung, udah mulai bingung atau jelas-jelas aja? Bingung. Oh, bingung. Bingungnya di mananya? Cek. Bingungnya di mananya ya? Paham ya yang lain ya? Halo. Soalnya kalau misalnya kakak lanjutin. Gimana? 64-nya dari mana, Kak? 64 itu kan di sini. Coba teman-teman lihat jika bilangan pertama dikurangi 4, maka hasil perkalian, tertekan. Hasil perkalian berkurang 32. Di mana hasil perkalian adalah 96. Jadi 64 itu berarti 96 dikurangi sama 32. Itu ya? Paham. Oke. Mulai dari yang 120. 120 juga sama. 120 itu kan hasil perkaliannya itu kan 96. Nah, di kalimat yang ketiga, jika bilangan kedua ditambah 2, maka hasil perkalian bertambah 24. Jadi 96 ditambah 24. Gimana? Ega Kusuma udah mulai paham atau gimana? Atau masih bingung? Paham, Kak. Oke. Nah, Paham, Kak. oke, berarti udah paham semua sampai step ini ya. Nah,
kan kita udah tahu nih, AB dikurangi 4B sama dengan 64. Ini merupakan bentuk dari yang kalimat kedua ini. Nah, sedangkan kita tahu bahwa AB itu 96, jadi kita bisa tulis aja di sini 96 dikurangi 4B sama dengan 64. Nah, gitu kan. Berarti kan 4B sama dengan 96 dikurangi 64, 32. Gitu. Nah, kalau 4B sama dengan 32, berarti B-nya itu sama dengan 8. Gitu. Udah paham kan sampai sini kan? Iya. Oke, nah kalau misalnya udah ketahuan B-nya 8. Nah, B-nya 8 berarti kan A dikali B itu kan sama dengan 96. Kalau B-nya 8 berarti A kali 8 sama dengan 96. Berarti A sama dengan 96 dibagi 8. A-nya 12. Dan pertanyaannya hasil penjumlahan kedua bilangan. Berarti A ditambah B. A ditambah B itu berapa? 20. Sama dengan 8 tambah 12 dengan 20. Tuh. Kali 12 ditambah 8. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Paham, Kak. Oke. Oke, paham Paham, ya? Kak. Oke. Kak, Nah, izin bertanya. oh iya gimana? Nanti pembahasan dan soalnya di-share di grup nggak? Iya, pasti di-share. Cuma untuk pembahasannya itu kan udah di-record ya. Nanti Kakak share recordannya, linknya ke grup. Terus yang kalau filenya itu nggak sama oret-oretannya. Soalnya kan kadang tuh ada oret-oretannya itu kan kehapus-hapus gitu ya. Jadi mungkin untuk oret-oretannya kalian bisa lihat di recordnya ya. Mungkin untuk yang di-share filenya itu ya soal sama kunci jawabannya aja gitu. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Lanjut, Kak. Lanjut aja ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan soal cerita kayak gitu. Kalau misalnya nih kalian ketemu soal kayak gini, gimana kira-kira? Maksudnya apakah menurut kalian soal kayak gini itu lebih susah dari yang sebelumnya atau lebih mudah? Lebih mudah kali. Lebih mudah. Yang lain gimana? Ada yang tahu jawabannya atau bingung Kak? Gimana? Enggak usah on mic juga nggak apa-apa. Maksudnya chat aja gitu, nggak apa-apa. Iya dah, kalau misalnya masih bingung. Jadi kalau misalnya soal kayak gini, sebenarnya untuk perhitungannya itu memang agak lebih sulit daripada yang soal sebelumnya. Cuma kan kalau dilihat di sini kan kelihatannya simpel ya. Ya cuma karena nggak ada ceritanya, kita nggak perlu mengubah ke dalam kalimat matematika yang lain. Nah jadi tapi untuk kali ini kita harus benar-benar teliti. Karena, bentar nih, kan pertanyaannya gini. Hasil kali akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 2 akar 2x kuadrat plus 3x plus 12. Nah, ingat ya, kalau misalnya kalian sebenarnya nggak harus, cuma kalau misalnya kakak ketemu sama soal kayak gini, yang pertama kali dilakukan adalah ilangin akarnya dulu. Karena kalau misalnya ngelihat akar itu pasti akan ya pikiran jadi pusing kan karena aduh ini gimana nih. Nah, caranya gimana kalau mau dihilangin? Ya kita kuadratin kedua ruasnya. Nah, kan pada dasarnya itu kan kalau misalnya akar A kuadrat itu kan sama dengan A gitu. Jadi kita kuadratin bilang biar akarnya hilang. Nah, jadi kan otomatis kayak gini. Jadi nanti 2x kuadrat plus 3x plus 4 di akar 2. Nah, terus ini kan kalau misalnya ini, maksudnya dipangkatkan 2. Nah,
ruas yang sebelah kanan juga dipangkatkan 2. Nah, 2 dipangkatkan 2 berarti kan 4 ya. Nah, jadi 4 dikalikan 2x kuadrat plus 3x plus 12. Karena kan pada dasarnya akar itu kan sama dengan pangkat setengah gitu. Jadi ketika kita memangkatkan 2, otomatis setengah dikali 2 sama dengan 1. Berarti akarnya hilang kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini jelas ya. Oke, jadi kalau misalnya udah kayak gini kan akarnya udah hilang nih. Jadi kan enak kan. Nah, terus gimana nih selanjutnya kalau misalnya udah ketemu kayak gini? Nah, kalau misalnya udah ketemu kayak gini, kita lihat. Bentar. Mungkin Kak kasih kesempatan dulu barangkali ada yang mau ditanyain atau enggak. Kalau udah paham ataupun mau ditanyakan boleh chat di Zoom-nya ya. Enggak, Kak. Oke, ya oke. Ya, jadi karena tujuan Kakak tuh kalau misalnya barangkali ada yang kurang paham terus Kakak lanjut aja nanti pasti ngikutinya itu bakal lebih susah gitu. D bukan Kak. Jawabannya B. Oke. Ya, mungkin pembahasannya gini. Nah, terus kan udah dapet nih kayak gini nih. Nah, terus kita lihat kira-kira di sini tuh biar lebih simpel enaknya gimana. Nah, kita lihat di sini kan. Oh, bentar. Kenapa yang 2 juga dikuadratkan, Kak? Bukannya hanya yang ruas kiri aja yang dikuadratkan. Yang 2 yang mana ya? Yang 2 di ruas kanan. Karena gini, karena bilangan aslinya itu kan ini ya. Bilangan aslinya itu, bentar, ganti warna. Bilangan aslinya kan ini kan. Ini nih. Nah, kan ini. Nah, mau nggak mau, kalau misalnya kalian mengkuadratkan, itu harus fair. Harus fair maksudnya gimana? Karena kan pada dasarnya ini kan sebuah persamaan. Jadi biar sama, kalian harus mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah, di sini harus dikuadratkan, Di sini juga dikuadratkan. Nah, kalau di sini dikuadratkan kan 2 itu bukan, itu kan di luar itu ya, di luar akar. Jadi 2-nya itu jadi 4 karena dipangkatkan 2. Sedangkan yang akarnya itu maksudnya bilangannya itu tetap sama, cuma akarnya yang hilang. Karena akar ketika dikalikan pangkat 2 itu akarnya hilang gitu. Gitu ya. Oke, gimana? Jadi Oke. Oke. Nah, oke lanjut ya. Nah, ketika kita ngelihat kayak gini, kalau misalnya dirasa, kan pasti kan kalau misal kayak gini tuh ya paling enggak diselesaikan lah sampai akhir, pindah ruas kan. Nah, cuma kalau misalnya kalian bisa ngelihat peluang di sini, itu sebenarnya kita bisa mengubah kayak gini. Jadi ini nanti bisa kita ubah jadi 2x kuadrat plus 3x plus 4 kuadrat sama dengan 4 kali 2x kuadrat plus 3x plus 4 ditambah 8. Kenapa kita ubah di ruas kanannya jadi kayak gini? Supaya di sini itu bisa sama. Ini kan 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, ruas kanan itu 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, 4-nya itu di mana? Sebenarnya ini tuh sebenarnya kayak trikinya matematika tuh gini, supaya kita bisa memisalkan gitu. Kan ini 12 kan. 12 kan sebenarnya sama aja. 4 ditambah 8. Nah, cuma karena di sini itu 2x kuadrat plus 3x plus 4, jadi sebenarnya kita sah-sah aja kalau misalnya kita mau mengubah dari 12-nya menjadi 4 plus 8. Karena kenapa? Kenapa kita perlu mengubah kayak gitu? Supaya biar lebih simpel. Nah, jadi kita bisa memisalkan 2x kuadrat plus 3x plus 4-nya ini ke dalam satu variabel. Misalnya P gitu. Misalnya P. Kayak gini kan. Nah, kita P. Jadi nanti kan hasilnya kayak gini. P kuadrat sama dengan 4P
plus 4P plus 32. Nah, kenapa P kuadrat? Nah, karena 2X kuadrat plus 3X plus 4 kita sebelumnya udah misalkan dengan P. Dan di ruas kanannya itu kan juga kita ubah dengan P karena di ruas kirinya itu sama P. Jadi 4P. Jadi 4 dikalikan P plus 8. Kak, sekarang mah dijelasin paham, tapi takutnya pas udah ketemu soalnya langsung ambiar. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga latihan ya. Tapi kan diusahakan kalau misalnya kayak gitu, sering-seringin latihan aja, pasti bisa. Nah, terus kan sama aja kayak gini kan sebenarnya kan. Oke, mungkin step by step ya biar nggak bingung. Jadi kan sama aja 4 kali P plus 8. P kuadrat sama dengan 4P plus 32. Nah, gitu. Nah, setelah itu kan kita pindah ruaskan biar kita bisa tahu berapa sih nilai akar-akarnya gitu. Biar berapa sih nilai P-nya gitu. Nah, jadi kan nanti kan bisa kita ubah ke dalam sini. P kuadrat 4P-nya pindah, jadi kan jadi min 4P. Nah, plus 32 pindah, jadi min 32 sama dengan 0. Nah, jadi nanti kayak gini, kita tahu P. Jadi kan berapa dikalikan berapa supaya hasilnya 32, berapa ditambah berapa supaya hasilnya 4. Nah, ya cuma 8 sama 4. Jadi P min 8, P plus 4. Tuh, jadi nilai P kalau enggak 8 ya negatif 4. Kak, ada cara cepet? Aduh, kalau misalnya kayak gini cara cepetnya ya kalian sering-seringin latihan soal. Terus kalau misalnya kalian udah sering latihan soal, pasti kalian ngerjainnya cepet. Gitu. Ya, kayak gitu ya. Sebenarnya kalaupun kalian tahu cara cepetnya gimana, tapi kalau misalnya kalian nggak paham pondasinya, itu pasti kalian nggak bisa ngandelin cara cepet itu. Makanya lebih baik itu kalau dari kakak itu jangan terlalu mengandalkan cara cepat, tapi kalian harus sering-seringin latihan soal biar kalau misalnya kalian ngerjain itu bisa lebih cepat gitu. Nah, gitu ya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini belum jawaban terakhirnya. Tapi barangkali ada yang masih belum paham. Paham, Kak. Oke, paham ya. Nah, kan udah dapat nih. Nilai P itu kalau nggak 8 ya negatif 4. Nah, setelah itu kita masukkan. Maksudnya kan kita tadi kan udah mengubah nilai P-nya berapa. Nah, jadi kita biar lebih jelas lagi, kita masukkan nilai P yang aslinya itu berapa. Kan P yang asli itu kan yang ini kan, yang ini. P yang asli kan yang ini kan. Berarti P-nya itu kan sama aja 2X kuadrat plus 3X plus 4. Nah, di mana nilai P itu kalau nggak 8 ya 4, ya min 4. Nah, jadi kita masukin aja salah satunya, misalnya 8. Ya, yang itulah yang positif biar kita ngitungnya nggak lebih susah gitu. Nah, jadi kan kalau pertanyaannya hasil kali akar-akar persamaan, berarti kan kayak gini. X kuadrat plus 3X. Nah, 8-nya itu pindah ruas jadi minus. Nah, plus 4 min 8 sama dengan 0. 2X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, di sini itu ada X1, ada X2. Maksudnya itu sebenarnya di sini itu ada akar-akar gitu, akar-akar persamaannya. Nah, pertanyaannya hasil kali akar-akar persamaan berarti berapa sih hasil kali X1 dikalikan X2? Di mana kalau misalnya pertanyaannya itu hasil kali akar-akar dari persamaan 2X kuadrat plus 3X plus 4. Berarti kita bisa tulis kayak gini. X1 dikalikan X2
rumusnya itu C per A. Nah, tahu nggak C itu apa, A itu apa? C, Tahu A itu Kak. mantap. Nah, C4. nah benar banget. Nah, A itu yang ini 2. 2X. Ya, yang 2X kuadrat. Kita bisa tulis 2. Nah, B ini yang kedua 3X atau kita bisa katakan 3. Nah, kalau yang C itu min 4. Oke, nah berarti X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. Sama dengan C-nya berapa? Min 4. Dan A-nya itu 2. Berarti X1 dikalikan X2 sama dengan min 2. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo, gimana? Belum, Kak. Belumnya, udah paham ya? Paham, Kak. Oke, paham. Oke, lanjut atau gimana? Lanjut. Kak. Oke, Lanjut. Oke, lanjut. Nah ini kalau misalnya kalian mau pengen yang cara agak cepat, kalau misal kalian ketemu soal kayak gini, hal pertama yang kalian lakukan itu kalian lihat dulu, ya otomatis lihat dulu itunya ya soalnya. Cuma setelah itu coba dilihat apa namanya optionnya. Optionnya itu kira-kira jaraknya itu berapa? Maksudnya apakah jaraknya itu sedikit atau jaraknya banyak? Maksudnya sedikit banyak itu gini. Misalnya dikatakan sedikit itu ketika misalnya A, B, C. Misalnya A itu 1, B itu 1,2, C itu 1,4 kayak gitulah. Nah, kalau misalnya jaraknya yang enggak sedikit atau jaraknya lumayan banyak itu kayak gini. Nah, E-nya 0, D-nya itu 1, C-nya itu 2, A-nya itu 3. Itu bisa dikatakan bahwa jarak antar optionnya nilainya itu banyak. Jadi kalau misalnya ketemu soal kayak gini, nah kita nggak perlu repot-repot sebenarnya, nggak perlu repot-repot. Kan ini kan jaraknya kan banyak ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngitungin berapa sih 26 per 99, berapa sih 29 per 61 dan sebagainya. Kita nggak perlu repot kayak gitu. Kita cukup menyederhanakan aja. Misalnya kayak gini. 26 per 99. Kita bisa ubah menjadi 25 per 100. Karena supaya kita bisa lebih memudahkan dalam menghitungnya dan lebih cepat dalam mengerjakannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau misalnya kita maksudnya syaratnya apa ketika kita harus mengubah kayak gini? Nah, syaratnya kalau misalnya kita mau mengubah kayak gini, berarti antara penyebut dan pembilang itu harus seimbang. Seimbang dalam artian kalau misalnya pembilangnya itu bertambah, penyebutnya harus dikurangin kayak gitu. Nah, di sini kan 26. 26 berubah jadi 25. Berarti kan pembilangnya itu berkurang kan dari 26 ke 25. Dan penyebutnya itu kan bertambah dari 99 ke 100 gitu. Itu bisa dikatakan seimbang itu ketika kayak gitu. Dan kalau misalnya kita menyederhanakan atau memudahkan dengan cara seperti itu sebenarnya sah-sah aja. Karena optionnya juga jaraknya banyak, jadi kita bisa lebih mudah untuk mencari mana jawaban yang tepat. Tuh. Untuk recordnya nanti kakak share, nanti di Google Drive ada. Nah, kan kayak gitu ya, udah paham ya. Nah, ini kan 25 per 100. Nah, terus yang 29 per 61 kita bisa ubah jadi berapa kalau misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya 29 per 61 ya kita gampang aja 30 per 60 gitu. Nah, terus 14 per 76 kita bisa ubah jadi 15 per 75. Kemudian 23 per 87 kita bisa ubah ke 22 per 88. Gitu. Nah, jadi kan udah kelihatan nih. 25 per 100 kan sama aja seperempat. Seperempat kan berhubung di sini jawabannya desimal, mungkin kita bisa langsung ubah ke bentuk desimalnya. Jadi seperempat itu kan sama aja 0,25. 30 per 60 sama aja setengah. Setengah itu berapa? 0,5.
15 per 17 itu berapa? 15 per 75 itu kan 1/5. 1/5, 0,2. Nah, terus 22 per 88 itu kan 1/4 ya. Berarti 1/4, 0,25. Berarti di sini itu kita dapat 0,25 ditambah 0,5 tambah 0,2 tambah 0,25 sama aja 1,2. Yang paling dekat sama 1,2 mana? Ya enggak. Paling dekat ini yang D. Gitu. Ada yang mau ditanyain enggak yang soal ini? Atau kalian, oh ternyata caranya gini ya Kak, baru paham. Atau udah tahu sebelumnya kalau misalnya kayak gini? Baru tahu, Kak. Oke, yang lain gimana? Udah tahu. Oke, Sip. mantap, mantap. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, gimana? Halo? Halo? Tadi suaranya Halo Kak. agak keputus tadi, kayaknya ada yang mau tanya. Enggak ada ya, udah paham ya berarti ya? Aman, Kak. Oh, Lanjut. aman. Oh ya, sorry. Nah, lanjut ya. Soal setelahnya. Nah, kira-kira kalau misalnya soal kayak gini, kalian bakal ngapain? Apakah kalian ngitung satu-satu atau gimana? Satu-satu. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Selagi kalian punya cara yang lebih efektif dan efisien, terus kalian nyaman dengan cara itu dan nggak buang banyak-banyak waktu, itu nggak masalah. Oke, gimana nih yang lain? Cara cepat, Kak. Langsung bahas, Kak. Udah tahu cara Oke, cepatnya Kak. belum? Tahu. Oke, nggak apa-apa. Yuk, Kak, bahas, Kak. Belum, Kak. Oke, Belum, nah, Kak. jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, nah sebenarnya kan ada juga nih soal yang tipenya kayak gini. 1 dikalikan 2 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 3 dikalikan 4 tambah 4. Tambah 3 dikalikan 4 dikalikan 5. Dan seterusnya kan. Ada juga yang soal kayak gini kan. Sama dengan berapa. Nah cuma di sini itu kan kelihatannya kan nggak beraturan ya. Maksudnya ada bilangan-bilangan yang menurut yang nggak bisa kita, maksudnya kita jadikan deret gitu. Di sini kan ada misalnya 1, 2, 2, 3. Ini ada 2, 2, 3, 4. Duanya double. Nah, terus di sini ada 3, 2, 4, 5. 4, 5, 2, 6. 5, 2, 6, 7. Nah, mungkin kalian kalau misalnya ketemu soal kayak gini, udahlah hitung satu-satu. Toh soalnya pasti gampang gitu. Cuma perkalian sama pertambahan, nah, gitu kan. Ya sebenarnya nggak masalah kalau kayak gitu. Cuma mungkin kalian perlu tahu gitu, yang lebih cepat itu gimana. Nah, oke, kita mulai dari yang di bawah dulu. Kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, 1 dikali 2 kali 3. Misalnya sampai ini ya, sampai ini. Ini soalnya ini. Berarti itu jawabannya berapa? Nah, jawabannya berarti 3 dikalikan 4 dikalikan 5 dikalikan 6 per 4. Nah, berarti hasilnya 15 dikalikan 6, 90 ya. 90 gitu. Berarti 1 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kali 4 tambah 3 kali 4 tambah kali 5 sama dengan 90 gitu. Itu cara cepatnya. Nah, cara cepatnya itu gimana sih? Nah, cara cepatnya itu kita mengambil suku terakhirnya ditambah n plus 1 dibagi jumlah sukunya. Nah, di sini suku terakhirnya itu kan 3 dikali 4 dikali 5. Nah, cara cepatnya itu ditambah suku n plus 1-nya. Berarti kan 6. Berarti 3 dikali 4 kali 5 kali 6. Per jumlah sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu. Untuk cara cepatnya kalau misalnya kalian ketemu soal yang kayak gini. Nah, sekarang kita coba ke soal yang ini. Nah, soal yang ini sebenarnya sama juga. Nah, soal yang ini sebenarnya sama. Cuma ada satu
maksudnya satu angka nih yang ganjel. Nah, satu angkanya berapa? Ya, itu angka 2. Ini ganjel nih. 2 sama 2. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gini ya kita tinggal buang 2-nya dulu. Maksudnya kita maksudnya kita taruh di depan dulu 2 gini. Berarti kan kalau misal kita taruh di depan kan sama aja kayak gini. 2 dikalikan 1 kali 2 kali 3 ditambah 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 5, 6, 7. Gitu ya. Sepakat ya? Bisa diubah bentuknya jadi kayak gini. Oke. Nah, kalau misal udah dibentuk kayak gini ya gampang aja. Nah, jadi nanti 2 dikalikan. Cara cepatnya itu 5, 6, 7 suku terakhirnya. Jadi nanti 5, 6, 7, 8 dibagi 4. Tuh. Nah, jadi nanti 2. Nah, 2 dikali 5, 6, 7 kali 2. Itu berapa? Berarti 10, 420. 420. Nah, 2 kali 420 sama dengan 840. Nah, tuh, ada yang mau ditanyain nggak? Kak, 4 itu dari mana, Kak? Yang bawah. Dibagi 4-nya dari mana? Itu emang rumus cepatnya. Dari Rumusnya. mana? Ya, dari mana? Karena jumlah suku di atasnya itu ada 4. Misalnya ini, 5, 6, 7, 8. Kan ada 4 angka gitu. Jadi nanti dibaginya 4. Itu sama aja ketika kalian misalnya kayak gini. Misalnya kalian nemu soal kayak gini nih. 1, 2, 3, 4 ditambah 2, 3, 4, 5 tambah 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, ya kalian juga lihat suku terakhirnya berapa. Suku terakhirnya itu kan 3, 4, 5, 6. Nah, tapi rumus cepatnya itu suku terakhir ditambah 1 lagi. Jadi ditambah 7, terus dibagi sama jumlah sukunya. Jumlah sukunya berapa? Kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hasilnya 3 kali 4 kali 6, 12 kali 6 kali 7. Sekian lah gitu. Sama aja gitu. Ya mas, iya. Gitu. Jadi barangkali mau pembuktian silahkan aja dicoba. Kak itu harus ditambah 8. 8. Iya, karena emang rumusnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau cara cepat. Sebenarnya cara nggak harus 8 ya, karena ini kan karena kebetulan suku terakhirnya itu kan 5, 6, 7. Jadi setelahnya itu 8. Nah, cara cepatnya itu suku terakhir ditambah 1 lagi suku setelahnya. Ini 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya 6, 7, 8, suku terakhirnya 6, 7, 8. Nah, berarti kita harus menambahkan 1 lagi. Tambahnya berapa? 9 suku setelahnya. Berarti nanti 6, 7, 8, 9 per 4. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi atau gimana? Atau udah paham atau bingung? Paham kok. Paham Jelas, ya? Kak. Jelas ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, soal setelahnya itu apa nih? Nah, kayak gini. Nah, ini sebenarnya gampang. Cuma kalian jangan sampai terkecoh ya kalau misalnya soal kayak gini ya. Sebenarnya ini sering banget keluar di latihan-latihan soal gitu. Ya mungkin menurut kalian apa deh jawabannya deh kalau misalnya soalnya kayak gini? Kadang kakak perlu tahu gitu. Kalau first impression atau pandangan kalian ketika soal kayak gini, oh ini langsung kayak giniin aja kak, berarti jawabannya ini atau gimana? Dibiarin aja, Kak. Jangan dibiarin lah. D, oke. Kan ada yang jawab D. Yang jawab yang lain ada nggak? Enggak, Kak. D semua jawabannya. D bukan sih kak. Oke. Yang lain ada yang mau jawab yang lain nggak? Kayak fisika. C. Yang lain ada nggak? A, Kak. A. Lumayan variatif ya jawabannya. Ada yang A, C, sama D. A, B, C, D, E. Oke. Bahas, Kak. Oke. Mungkin karena ini cukup variatif, jadi mungkin kakak langsung bahas biar
kedepannya kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini itu nggak terkecoh. Nah, jadi mungkin kita tampilin dulu jawabannya apa sih? Nah, jawabannya malah ke sini. Jawabannya nanti C ya. Nah, kenapa C? Karena kayak gini. Lihat konteks soalnya. Sebuah kereta berangkat dari stasiun A ke B. A ke B. Nah, kecepatannya itu 108 km per jam. Kilometer per jam. Dan kembali lagi dari B ke A dengan kecepatan 72 km per jam. B ke A itu 72 km per jam. Nah, ini. Berapakah kecepatan rata-rata kereta tersebut? Nah, mungkin kalau misalnya kalian bayangan kalian ya kecepatan rata-rata ya 108 plus 72 dibagi 2 sama dengan 90. Gini palingan. Nah, kalau misalnya kayak gini ya ya sebenarnya mungkin logiknya seperti itu, tapi sebenarnya nggak kayak gini. Bukan kayak gini ya. Jadi lihat pertanyaannya apa? Kecepatan rata-rata. Nah, sebenarnya untuk kecepatan rata-rata itu kayak apa sih fisika ya, bener ya. Ada rumusnya sendiri. Jadi kalian nggak boleh langsung mengestimasikan kalau misalnya rata-rata itu langsung aja 108 ditambah 72 per 2. Jangan kayak gitu. Tapi ada rumusnya sendiri. Kenapa nggak boleh kayak gini? Karena di dalam kecepatan rata-rata tersebut sebenarnya ada sebenarnya kita nggak bisa langsung mengestimasikan sekian. Karena di dalamnya kalau kita telisik lebih dalam itu ada yang namanya komponen jarak, ada yang namanya komponen waktu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa kecepatan rata-rata itu sekian. Jadi ada rumusnya kayak gini. Kecepatan rata-rata itu sama dengan 2 kali V1 kali V2 per V1 plus V2. Ini rumusnya yang benar. Nah, terus kita lihat di sini soal V1-nya berapa? V1 itu 108, V2-nya itu 72. V1 tambah V2 108 ditambah 72. Jadi 2 kali 108 kali 72 per 180. Nah, ini berarti berapa? Ya, ini 90 ya, 90. Berarti 108 kali 72 per 90. Ya, langsung aja deh, berarti 86,4. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanti jangan itu ya, jangan terkecoh lagi kalau misalnya kecepatan rata-rata kereta tersebut berapa. Ada pertanyaan kayak gitu, jangan sampai terkecoh karena ini sebenarnya ladang gitu. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, soal gampang. Jadi jangan sampai salah gitu. Gimana? Kak, kalau misalnya cari waktunya gimana, Kak? Cari waktunya. Oh, untuk kalau misalnya cari waktunya itu waktu rata-rata atau gimana ya berarti ya pertanyaannya ya. Bentar. Sebuah kereta wait. Kok nggak bisa kursor. Nah. Oh, paham. Ya, jadi kalau misalnya waktu itu nanti mungkin konteks soalnya nggak kayak gini. Mungkin itu yang kayak gini loh. Misalnya A itu selesai ujian pukul sekian gitu. Nah, B selesai ujian pukul sekian. Nah, setelah ujian itu A sama B itu lari ke rumah, katakanlah kayak gitu. Nah, yang selesai duluan itu yang selesai ujian duluan itu pulang ke rumahnya itu jalan kaki. Yang selesainya belakangan itu pulang ke rumahnya itu berlari gitu. Nah, kira-kira kapan menyusulnya? Kapan waktu menyusulnya? Kayak gitu. Biasanya konteks soalnya kayak gitu. Kalau Iya, misalnya kayak gitu, Kak. iya, nanti ada soalnya. Nanti mungkin bisa kakak share soalnya gitu ya sama pembahasannya. Soalnya ini kan sebenarnya kan satu nggak apa namanya nggak jauh dari jenis-jenis soal yang kayak gini ya. Ya mungkin kakak habis ini bahas soal yang beda sama jenis ini, tapi nanti kakak setelah selesai nanti kakak share yang kayak gini sama pembahasannya. Gimana? Oke, Kak. Oke, aman Oke, ya. Kak.
Kak, kalau misal cara membedakan soal yang kayak rumus biasa atau rumus ini gimana caranya? Oke, jadi ada juga soal yang kayak gini. Ini oke, jadi berdasarkan pengalaman kakak, kalau misalnya yang soal pakai rumus, itu maksudnya yang pakai rumus dan ketika kita menghitung biasa itu berbeda, itu ya ini cuma soal yang kayak gini. Cuma soal yang kayak gini, kecepatan rata-rata. Tapi ada juga satu soal lagi yang kayak gini. Misalnya kayak gini. Oh, sorry, bentar. Nah, jadi soal selain ini mungkin hampir nggak ada. Mungkin kakak nggak pernah menjumpai soal yang berbeda ketika kita ngitung biasa. Nah, soal satunya itu kayak gini. Misalnya, oke ini ya hapus dulu biar nggak sesek. Nah, misalnya kayak gini. Sebuah truk itu mampu mengangkut 50 ton pasir katakanlah ya. Ini kan cuma contoh. Satu truk itu mampu ngangkut 50 ton sekali berangkat. Nah, sekali berangkat itu mampu ngangkut 50 ton. Nah, terus soalnya ini kan contoh sederhana ya dari kakak karena ini juga kakak nggak ada bacaan gitu, jadi langsung aja. Nah terus pertanyaannya ternyata truk tersebut itu harus mengantarkan 210 ton pasir gitu. Nah mengantarkan misalnya ini dari sumber pasirnya harus diantarkan ke pabriknya, ke pabrik. Nah, ke pabrik. Nah, sekali angkut 50 ton. Nah, total angkutnya itu 210 ton gitu. Nah, jadi pertanyaannya berapa kali angkut gitu. Biasanya ada soal yang kayak gini. Nah, biasanya kan misalnya soalnya kan biasanya ada yang truknya itu ada 2 atau berapa. Nah, ini contoh sederhananya aja. Nah, berarti kan otomatis kalau misalnya kita pertanyaannya berapa kali angkut, ya kita tinggal dibagi aja kan. 210 per 50. Nah, cuma kebanyakan orang itu kalau misalnya kayak gini, ya kan hasilnya kan berapa? 4,1 atau berapa sih? Bentar. Wait. Kalau misal kita 210 bagi 50. 4,2 ya ternyata. Nah, 4,2. Nah, cuma kebanyakan orang itu ada yang salah kaprah gitu. Nah, salah kaprah karena kenapa? Karena ketika ngelihat oh hasilnya 4,2, berarti kita bulatkan aja ke 4 gitu. Kadang ada yang kayak gitu soalnya. Karena kakak kan juga ngajar juga di bimbel yang lain kan. Nah, ada kakak munculin soal kayak gini, pas itu hasilnya tuh komanya 1. Nah, terus tuh pada mikir, oh berarti dibuletin ya ke 4 gitu. Ya enggak gitu sebenarnya. Kenapa enggak gitu? Karena di dalam 4,2 ini tuh 4,2 itu angkutnya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan dibulatkan ke 4 aja Kak. Nggak boleh. Karena itu real, itu pasir gitu. Yang diangkut itu pasir. Di mana kita nggak bisa ngangkut karena muatan maksimalnya itu 50 ton, kita nggak bisa ngangkut memaksakan gitu. Kita nggak bisa mengangkut memaksakan. Jadi kita mau nggak mau, angkutan pertama itu kita ngangkut 50 ton, katakanlah. Nah, angkutan kedua itu ngangkut 100 ton. Yang ketiga 150. Nah, yang keempat itu 200. Nah, jadi yang kelima Bentar, ini mau diganti. Nah, yang kelima itu kan ini kan 210 ya. Kan kita nggak bisa nih, masih ada sisa 10 ton. Kita nggak bisa langsung mengatakan ngangkutnya 4 kali aja. Karena pembulatannya itu lebih dekat ke 4.
daripada ke 5 itu kan jauh. Ya nggak bisa kayak gitu karena kondisi realnya, kondisi yang sesungguhnya itu kita tetap aja harus ngangkut 5 kali. Nah, di sini 210 gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu sih, kita harus tahu gitu kondisi realnya gimana. Oke, Kak. Oke, nah ya mungkin di sini jangan itu ya, maksudnya kalau misalnya soal-soal yang kayak gini jangan sampai terkecoh lah. Tapi misalnya ya sebenarnya kan nggak usah, maksudnya memang diusahakan jangan semua maksudnya jangan terkecoh gitu ke semua soal. Cuma kan ada tuh yang soal memang HOTS gitu. Jadi ya kakak realistis aja kalau soal HOTS itu memang kadang ada yang ngecoh gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya soal yang gampang-gampang kayak gini ya jangan sampailah, sayang gitu. Oke lanjut ya, atau gimana? Lanjut. Iya, ini nilai maksimumnya. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, kalau misalnya soal kayak gini gimana nih? Jangan dulu kali Kak. Ini sebenarnya simple banget. Nah, sebenarnya mungkin di sini kalian lebih harus memahami maksud soalnya itu gimana. Nah, sebenarnya di sini kan ada pertanyaan tuh, berapa volume kubus? Nah, terus ada statement. Statement pertama, panjang rusuknya itu sekian. Statement kedua, luas permukaannya sekian. Nah, maksud dari soalnya itu kayak gini. Oke, yang lain ada yang tahu nggak? D. Nah, maksud soalnya itu kayak gini. Apakah apakah statement yang pertama itu bisa menjawab ini? Atau apakah statement yang kedua bisa menjawab ini? Kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, ketika memang bisa menjawab, apakah ketika cuma statement pertama itu bisa menjawab pertanyaan ini? Ataukah harus dengan statement kedua? Gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, cuma kita juga perlu lihat optionnya itu gimana. Ya, oke. Bagus, bagus. Nah, jawabannya itu kayak gini. Kita langsung aja. Nah, maksudnya statement pertama. Statement pertama itu dikatakan bahwa panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu 5. Berarti kan R-nya itu sama dengan 5. Pertanyaannya, volume kubus. Di mana volume kubus itu kan R pangkat 3. Jadi volume sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya statement pertama cuma statement pertama saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan terkait dengan volume. Itu. Statement pertama cukup. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, itu luas permukaan kubus. LP kubus sama dengan 150. Nah, luas permukaan kubus itu kan rumusnya berarti luas permukaan itu kan 6 kali R kuadrat ya. Nah, 6 kali R kuadrat. Di mana luas permukaannya 150. 150 sama dengan 6 kali R kuadrat. Jadi 150 per 6 sama dengan R kuadrat. Nah, 25 sama dengan R kuadrat. 5 sama dengan R. Nah, dapat R-nya 5, volume sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi, pertanyaan 2 saja, maksudnya statement 2 saja itu juga cukup untuk menjawab pertanyaannya. Jadi mana kira-kira option yang pas? Ya cuma D yang pas. Gitu. Jadi antara pertanyaan 1 dan yang pertanyaan kedua itu nggak saling bergantung. Atau maksudnya nggak butuh satu sama lain untuk menjawab suatu pertanyaannya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa Kak. Bisa ya? Oke. Yang lain gimana? Halo, gimana? Tadi tadi apa namanya suaranya agak macet. Gimana? Kak, ini Zoom-nya tiap hari Minggu. Kalau Zoom-nya itu kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu.
Cuma emang pagi, maksudnya ya jam 10-an lah. Tuh. Kemarin nggak ada ya, Kak? Kemarin nggak ada ya. Kemarin nggak ada karena dari Mas Yasinnya itu memang apa namanya ada apa sih namanya ada acara tersendiri gitu. Jadi kakak juga nggak bisa langsung ngajar sendiri gitu karena nggak punya Zoom-nya juga. Ya. Oh, jadi ini nggak nentu ya, Kak? Sebenarnya sebenarnya tuh rencananya kan memang setiap minggu ya, setiap minggu. Nah, cuma kebetulan aja kemarin itu ada acara mendadak gitu. Nah, jadi yang nggak bisa dipaksakan gitu. Sedangkan kalau dari kakak sendiri, itu bisanya itu kalau nggak Sabtu atau Minggu, ya Sabtu atau Minggunya itu pagi gitu. Kalau dari, nah tapi dari Mas Yasinnya itu di hari dan waktu tersebut itu ada acara gitu kan, Mas apa namanya ada acara yang kaitannya sama perkuliahan intinya. Kak, link Kak slide presentasi boleh dan pembahasannya nanti bisa di-share di sini ya. Iya nanti di-share di grup kok ada. Seriusan ya, Kak? Soalnya nanti kadang-kadang mau nggak di-share gitu. Maksudnya? Kadang-kadang kalau dibilang, Kak, minta materinya, nggak ada. Nggak di TRG. Kan udah kemarin juga udah di-share di grup. Oke, Kak. Lanjut soal, Kak. Kak. Oke. Udah coba dicek di grup kan udah kakak kasihin link itunya ya, link recordnya sama materinya. Yang ini yang apa namanya yang PowerPoint ini. Gitu. Oke ya, jadi cek grup aja mungkin di dokumennya. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut, Kakak. Oke. Link grupnya. Oh, kalian belum masuk, ada yang belum masuk grup ya? Oh, oke. Ada, Kak. Oke, mungkin tadi kan mungkin kalian ada yang dari kasih tahu sama temen ya. Mungkin Iya, temennya itu bisa tanya temennya minta link grupnya. Gitu ya. Iya. Oke. Ini Zoom-nya tetap sama ya, Kak? Gimana? Link Zoom ini tetap sama? Ya, tetap sama. Gimana? Sama siapa nanti diminta, Kak? Maksudnya apanya? Linknya, Kak. Link grup gitu. Link grupnya kan kemarin udah di-share nggak sih? Di grupnya juga ada kan? Ada, Kak, ada. Iya. Ada. Nanti di-up aja ya yang udah ketemu linknya. Nanti biar yang lain juga bisa nge-share. Nggak apa-apa kok. Free gitu. Ya, siap. Oke. Oke, Kak. Lanjut. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, soal selanjutnya. Oke. Nah, gini. Nah, mungkin kalau kayak gini gimana nih? Pusing atau enggak nih? Pusing, Kak. Seru, Kak. Nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, itu kan sebenarnya kan bisa aja tuh langsung dimasuk-masukin. Misalnya X-nya kan kita lihat jika X lebih dari 2. X lebih dari 2. Nah, kita kan kita bisa mengasumsikan ketika X itu lebih dari 2, kan bisa jadi X-nya itu 3, 4, 5 atau dan seterusnya. Kita kan bisa aja langsung masukin tuh. Misalnya ini 3. Ini 3 pangkat 4, 3 pangkat 2, 2 ditambah 3 gitu kan. Nah, cuma sebenarnya kan kebetulan di sini tuh X-nya itu cuma lebih dari 2. Dalam artian itu ya masih gampang lah, angkanya masih kecil. Dan di sini itu statementnya antara P dan Q itu juga sederhana. Ya cuma 2 plus X lah, 1 min X pangkat 4 gitulah. Maksudnya kan masih gampang ya. Nah, cuma sebenarnya mungkin cara dari kakak itu biar kalian itu bisa mengerjakan soal-soal kayak gini dengan angka-angka yang berbeda gitu. Nah, oke, jadi kita fokus ke sini. Ke pertanyaannya. Q itu kan 2 plus X ya. Maksudnya
Ya, gampang banget nggak sih kalau misalnya udah kelihatan X-nya tinggal ditambah 2. Itu kan gampang. Tapi permasalahannya itu di P-nya. P-nya itu kan ya lumayan lebih kompleks ya daripada yang key itu kan, setuju kan? Nah, cuma terus gimana Kak biar P-nya itu jadi lebih gampang gitu. Nah, jadi kayak gini aja. Kalian kan tahu kan rumus, maksudnya persamaannya kayak gini. Misalnya, oh ya, udah kepencet jawabannya A. Gak apa. Yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B per A min B. Itu kan tahu kan ada sebuah persamaan yang kayak gini. Gitu. Nah, ini maksudnya ingat-ingat aja. Nah, terus di mana P kan sama dengan 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat gitu. Nah, terus kira-kira gimana biar bentuk dari P itu lebih bisa disederhanakan gitu. Nah, kayak gini. Ingat yang rumus di atasnya. Nah, kita bisa mengubah 1 min X pangkat 4 itu jadi 1 kuadrat min X pangkat 2 kuadrat. Itu. Bisa kan? Kan hasilnya sama. 1 kuadrat itu 1, X kuadrat kemudian dikalikan kuadrat itu sama aja X pangkat 4. Kan hasilnya sama kan? Kita cuma mengubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, terus kita langsung kita kaitkan, relevansikan sama rumus yang di atasnya. Jadi gimana? Nah, berarti kan A-nya itu kan ya 1, B-nya itu X kuadrat. Jadi nanti sama aja kayak gini. Sama aja 1 min X kuadrat pangkat 2 itu sama aja 1 min X kuadrat ditambah. Dikali 1 plus X kuadrat. Tuh. Kan sama aja kan? Ini sama ini. Tuh. Kemudian per 1 min X kuadrat. Udah ketahuan, ini tinggal dicoret-coret. Jadi P sama dengan 1 plus X kuadrat. Kan lebih enak kan dilihat kan? Daripada kita ngelihat P sama dengan 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Itu kan pasti lebih. Ya kalau misalnya dimasukin, kalau misalnya X-nya itu cuma 1 sampai 5 itu memang gampang. Cuma ketika X-nya itu angkanya gede, itu kan pasti lebih sulit ya. Jadi ini sebenarnya biar lebih memudahkan aja. Jadi kan udah ketahuan P-nya itu 1 plus X kuadrat, Q-nya itu sama dengan 2 plus X. Nah, kita langsung eksekusi aja. X-nya itu berapa? X-nya kan, X itu lebih dari 2. Misalkan X-nya itu 3. Ketika X-nya 3. P itu sama dengan 1 plus 3 kuadrat. 1 plus 3 kuadrat itu sama dengan 10. Nah, Q-nya itu 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, tapi kalau misalnya kita ngejawab langsung dengan memasukkan satu angka aja, misalnya ketika kita masukin 3 dan hasilnya P lebih dari Q. Nah, itu kita harus lebih teliti lagi. Teliti lagi kita paling enggak ketika kita menemukan soal kayak gini, kita paling enggak itu memasukkan 2 angka. Misalnya setelah itu angka 4. Nah, kenapa kita harus memasukkan 2 angka? Karena misalnya nih, ketika kita memasukkan angka 3, itu hasilnya P itu lebih dari Q. Tapi ketika kita memasukkan angka lainnya, itu bisa jadi P-nya itu kurang dari Q ataupun jaraknya itu semakin tipis gitu antara P dan Q. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, itu kita nggak bisa menjawab bahwa P itu lebih dari Q gitu. Jadi paling nggak kita harus perlu bukti lain gitu, bukti lain ketika bukti lain supaya apakah benar P itu lebih dari Q gitu. Makanya kita masukin misalnya angkanya 4. P sama dengan 1 plus 4 kuadrat sama dengan berapa? 17. Nah, Q itu kan sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Nah, jarak antara P dan Q ketika kita masukkan 3, itu jaraknya kan 5. P-nya 10, Q-nya itu 5.
Nah, ketika kita masukkan 4, P-nya itu 17, I-nya itu 6. Nah, berarti jaraknya 11 kan. Nah, jadi kan semakin jauh. Berarti kan sudah bisa dipastikan bahwa berapapun angkanya, ketika X-nya itu lebih dari 2, maka P-nya itu lebih dari Q. Kayak gitu. Nah, tapi ketika jaraknya makin sempit, ataupun ketika kita dimasukin angka lain, itu ternyata Q-nya yang lebih besar daripada P, maka kita bisa menjawab yang E. Tidak dapat ditentukan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Halo, gimana? Belum, Kak. Belum ya? Jelas, Kak. Oke. Ya ini mungkin SBMPTN, maksudnya UTBK itu tanggal 18 April ya? Tanggal 12. 12, Kak. Oh, 12 ya? Oh, berarti berapa minggu lagi nih? 3 minggu atau sekitar 3 minggu ya berarti ya? Ya itu kok untuk yang pertama, Kak. Oh iya, kan ada 2 itu ya, 2 sesi ya? 2 gambar. Ya, Kak. Itu berarti kalian udah pada daftar kan? Atau maksudnya pendaftarannya udah tutup atau gimana? Belum. Pendaftarannya masih buka, Kak. Oh, masih dibuka. Jadi kalian udah dapat lokasi kayak gitu atau belum? Lokasi Udah. ujian. Oh, Udah, udah. Kak. Udah, kalian Kak. Mungkin lokasinya ada itu yang belum. ada di Karena disarankan yang tamatan 2020 itu daftarnya sampai tanggal 20-an kali. Oh, kayak gitu ya. Nah, itu berarti lokasinya tuh kayak di universitas sama di sekolah-sekolah ya berarti ya? Ya, Kak. Jadi dibuatnya di pusatnya, cuman dikasih tahu lagi bahwa SMA ini kalau aku sih. Oh, berarti nggak online gitu ya? Enggak, Kak. Oh ya, soalnya pas tahun kemarin tuh kan ada SIMAK UI kan, itu online gitu. Barangkali mungkin kan ya barangkali kan kakak juga nggak tahu kan SIMAK UI itu online gitu. Barangkali SBM juga online, tapi memang kurang memungkinkan ya. Itu kan karena SIMAK UI online kan karena memang pengawasannya juga lumayan ketat ya. Jadi ketika kita membuka suatu aplikasi itu nanti ada keterangannya, membuka aplikasi berhitung ataupun membuka browser gitu. Nanti ada keterangannya dan ada nanti ada yang ngawasi gitu di di sistem online-nya kan. Gitu. Jadi langsung didiskualifikasi. Nah, tapi untuk UTBK mungkin nggak kayak gitu ya karena mungkin sumber daya dan teknologinya itu mungkin perlu ditingkatkan lagi karena kan lebih banyak kan yang daftar kan. Iya, Pak. Oke, jadi 3 minggu lagi ya. Oke, semangat. Doakan, Kak. Aman. Kasih, Kak. Enggak itu kok, maksudnya ya kalian, itu kalau misalnya SNMPTN, ya SNMPTN-nya kapan ya? Diumuminnya besok, Kak. Oh, besok. Besok, Kak. Oh, lah. Berarti, jadi ya sebenarnya kalau pesan dari kakak ya, jadi misalnya kalian udah dapat SNMPTN nih, maksudnya daftar SNMPTN, kalian anggap aja SNMPTN itu bonus gitu. Kalian tetap fokus ke SBM gitu loh. Maksudnya ke UTBK-nya. Jadi biar kalian itu gak kaget gitu. Ketika kalian berharap lebih ke SNMPTN, berharap lebih diterima di SNMPTN, kemudian hasilnya itu nggak sesuai sama apa yang kalian pikirkan, itu kalian pasti bakal kaget gitu. Aduh, aku belum belajar buat UTBK, gimana ya gitu. Nah, nanti yang misalnya kayak gini, yang bisa jadi bumerang tersendiri buat kita yang terlalu berharap pada SNMPTN. Karena kayak gini nih, ada suatu contoh nih dari pengalaman kakak kayak gini. Ada dua anak yang satu itu bisa daftar SNMPTN, yang kedua itu nggak bisa daftar SNMPTN. Karena mungkin nilai raportnya ya berarti ya. Nah, jadi ketika si anak yang bisa mendaftar SNMPTN itu sangat-sangat berharap hasilnya itu sesuai dengan keinginannya, ternyata pada saat pengumuman itu hasilnya tuh nggak sesuai sama pemikirannya gitu. Nah, tapi di satu sisi yang lain itu anak yang nggak daftar SNMPTN itu kayak mati-matian belajar SBM gitu. Nah,
kemudian si anak yang belajar SNMPTN itu kayak, wah, kok aku nggak keterima ya? Nah, tapi minusnya, maksudnya ruginya itu ketika orang tersebut itu nggak diterima, orang tersebut itu kayak nggak sadar gitu, nggak sadar karena mungkin belum bisa menerima apa yang terjadi gitu. Jadi itu sebenarnya jangan kayak gitu karena itu telat banget. Anggap aja SNMPTN itu kayak bonus aja lah gitu, bonus. Kalau diterima ya alhamdulillah, syukur. Kalau misalnya nggak diterima ya nggak apa-apa. Tetap aja fokus SBM dari awal. Kayak gitu kalau saran dari kakak ya. Oke. Oke, lanjut ya ke soal setelahnya ya. Ya, Kak. Nah, ini ada soal deret. Nah, kalau misalnya soal deret itu sebenarnya ibarat kalau misalnya kalian cewek atau cowok ya, itu lawan jenis lah kalau misalnya soal deret. Kenapa lawan jenis gitu? Karena soal deret itu kelihatannya itu mudah, itu menarik gitu. Ketika kita ngelihat soal deret itu kita menarik. Nah, tapi ketika kita dideketin, ketika kita mendekat ke lawan jenis itu, nah ternyata lawan jenis itu kayak ngeselin dan akhirnya kita tuh stuck di soal itu gitu. Jadi nanti akan buang-buang waktu gitu ketika kita mengerjakan soal deret dan kita nggak fokus gitu. Nah, jadi alangkah baiknya nih kalau misalnya kita nemuin soal deret itu kita jangan terlalu stuck di situ. Kita targetin. Jangan sampai ketika kita ngerjain soal deret itu waktunya itu lebih dari 1 menit, katakanlah kayak gitu. Kita targetin perlu gitu. Daripada kita nge-stuck di situ. Nanti buang-buang waktu. Nah, jadi di sini misalnya nilai X dan Y yang tepat sehingga membentuk pola yang sesuai adalah berapa? Gampang ya, ini ya soalnya ya. Gimana yang lain? Ada yang tahu jawabannya? Sorry, untuk yang kalau misalnya nggak mau bicara bisa dimatikan ya itunya ya. Ya, mic-nya biar yang lain nggak itu. Nah, oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau on mic, bisa chat juga. Jawabannya apa nih kira-kira nih? Jawabannya yang lain? Ada yang lain? Oke. Mungkin ini emang ada yang A juga, nggak apa-apa. Ada yang C. Oke. Nah mungkin untuk deret ini sebenarnya masih gampang karena dari angkanya juga ya kita bisa ngeliat lah. Maksudnya masih sederhana gitu angka-angkanya. Cuma mungkin variasinya itu ada yang ditanyain itu yang di awal sama yang di akhir gitu. Nah penyelesaiannya gimana? Gini. Yang ditanyakan kan ini. X 15, 7, 39, 31, 63. Ini Y kan. Nah, kita lihat yang pertama. Sebenarnya untuk mengerjakan soal kayak gini, yang pertama kita lihat itu adalah susunannya, susunan antar angkanya, antar nominalnya itu berbanding lurus atau enggak. Maksudnya gini, berbanding lurus itu misalnya kayak gini. 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 6, 8, 9. Maksudnya ya kalau naik ya naik terus atau ketika 9, 8, 6, 5, 1, 0 dan lain-lain. Nah, itu ketika ke sana semakin turun terus gitu. Nah, susunannya ataukah kayak gitu terus atau enggak? Nah, kalau misalnya enggak kayak gitu, nah misalnya kan kayak gini, 15 ke 7. Nah, kalau misalnya 15 ke 7 itu kan ya enggak nurun kan, nurun. Tapi setelah itu ada 39. Nah, 39 berarti kan naik. Nah, berarti kan bisa dikatakan susunannya itu kurang beraturan gitu kan. Nah, kalau misalnya susunannya kurang beraturan, itu berarti kita bisa langsung itu. Maksudnya sebentar ya.
Oke, sorry tadi ada itu di luar ada gangguan anak-anak kecil. Nah di sini kan ketika kita ngelihat susunannya itu kurang beraturan, maksudnya itu nggak naik terus ataupun nggak turun terus. Nah ketika kita melihat susunannya seperti itu, maka bisa dipastikan deretnya itu nggak satu-satu gitu. Maksudnya nggak misalnya sini nggak kayak gini loh, nggak satu kayak gitu. Tapi bisa jadi itu kalian langsung aja eksekusi kayak gini. Misalnya 22, misalnya 9 ke 6 ataupun 6 ke 1 biasanya kayak gitu. Nah, biasanya. Nah, tapi emang umumnya kayak gitu sih. Nah, terus kita langsung aja ngelihat ini kan kurang beraturan ya. Berarti kita coba aja kalau misalnya kurang beraturan, kita langsung 22 aja. Maksudnya lompatnya 2. Jadi ke X ke 7, terus 7 ke 31, ataupun bisa jadi lompatnya itu 3 gitu. Kita coba aja. Nah, terus 31 ke Y. Terus 15 ke 39, kemudian 39 ke 63. Nah, kan X-nya itu kita belum tahu. Nah, tapi di sini itu 15 ke 39. Itu kan ada, berarti kan plus 24 ya. Nah, terus 7 ke 31 sama aja plus 24. 39 ke 64 sama aja plus 24. Berarti mau nggak mau X ke 7 berarti kan plus 24 juga. Dari X ke 7 plus 24. Dari 31 ke Y itu juga plus 24. Nah, 31 ditambah 24 itu berapa? Berarti kan 55 ya, 55. Ini berarti Y-nya 55. Nah, X-nya berarti kan 7 dikurangi 24 kan? Nah, 7 dikurangi 24 berapa? Iya benar. 7 dikurangi 24 ya? 17 ya, minus 17. Oke. Minus 17. Jawabannya berarti E. Tuh. Paham ya kalau kayak gini ya? Paham, Kak. Oke. Kalau selanjutnya atau gimana? Next. Ini udah masuk ke yang itu ya penalaran umum kalau nggak salah. Karena udah deret. Nah, kalau kayak gini, ini ada variasi lain ketika deretnya itu makainya huruf. Kalau kayak gini bingung atau enggak kalian? Atau sama aja Kak, gampang, deret mah gampang. Tuh. Menurut kalian gimana? Diubah aja Kak ke bentuk angka. Oh iya, ada nih yang bilang diubah ke bentuk angka. Oke, iya nggak salah sih. Maksudnya kalau misalnya itu memang kalian nyaman sama pakai cara itu dan nggak ngebuang-buang waktu, itu bisa. Cuma kakak punya sedikit tips gitu. Kalau misalnya kalian ketemu soal deret, tapi deretnya itu pakai deret yang huruf kayak gini. Nah, tipsnya gimana? Nah, ada kayak gini. Kayak gini. Joti. Maksudnya kayak gini, Joti. Nah, kenapa Joti sih Kak gitu? Kan biar maksudnya gini loh. itu 5, J itu 10, O 15, T 20, Y itu 25. Sehingga biar ketika kalian mengconvert atau mengubah bentuk angka, maksudnya mengubah bentuk huruf ke angkanya, itu kalian nggak lama gitu mikirnya. Nah, kalian langsung pikir-pikir aja gitu. Langsung, oh ini kan deketnya sama huruf E. E itu 5, berarti F itu 6, kayak gitu. Misalnya. Nah, terus kita langsung lihat soalnya. Soalnya yang pertama, itu kan, A, Y, I, C, W, J, E, U, K. Titik-titik. 23 ya. Nah terus kan kita lihat nih. A ya itu pasti 1 kan. A 1. Y itu kan 25 di sini. Yang Joti. Maksudnya ini sebenarnya biar memudahkan kalian alat bantu aja sih. Y itu 25. I itu berapa? I itu kan deket sama E sama J kan. I itu kan sebelumnya I J. Berarti sebelumnya I itu sebelumnya J kan. Berarti kan I itu 9. C itu 3. W itu kan dekat sama T. T itu 20, berarti W berapa? T, U, V, W. W itu berarti 23.
J itu 10, E itu 5. U kan dekatnya T. TU berarti U-nya itu 21. K itu setelah J berarti 11. Titik. Oke. Nah, kan kalau misalnya udah kayak gini kan gampang ya. Nah, selanjutnya kita tinggal ngelihat di sini nih. Kita tinggal ngelihat angka-angkanya itu gimana? Apakah beraturan atau enggak? Jelas ya enggak beraturannya. Maksudnya enggak yang langsung naik semua ataupun langsung turun semua. Karena setelah 1 itu 25, setelah 25 itu turun lagi ke 9. Jadi mungkin ini lompatnya kalau enggak lompat 2 ya lompat 3 gitu. Nah, terus kita lihat angka yang ya mungkin kan agak kalian pasti notice lah angka misalnya di sini yang lainnya itu di bawah 20. Nah, tapi kok ini 20 sendiri nih. 25, 23, ini 21. Kan agak apa kan pasti kalian mikir atau jangan-jangan polanya itu kayak gini ya, 33 kayak gini. Atau gimana sih polanya gitu. Pasti kan ini jadi salah satu perhatian juga. Nah, ya udah kita coba aja kalau misalnya polanya itu 33, lompatnya 3. Nah, berarti kan 25 ke 23 itu kan berarti minus 2. 23 ke 21 minus 2 juga. Nah, berarti di sini itu 2, 1, 2, 3. Nah, udah. Nah, berarti di sini kan 1, 2, di sini ya. Nah, ini minus 2. Berarti ini 19 kayak gitu. Nah, terus kan karena lompatnya 3, berarti dari 1 itu ke 3. 1 ke 3, 3 ke 5 ya, berarti ya. Ke 5, kemudian 5 ke titik yang pertama. Oke. Berarti ini kan plus 2 ya. 1 ke 3 plus 2, 3 ke 5 plus 2 juga. Berarti 5 plus 2 sama dengan 7. 7. Nah, sekarang tinggal yang terakhir. Yang terakhir berarti ini yang 9, kemudian 10, kemudian 11. 9, 10, 11, ya 12 lah. Berapa lagi gitu. 12. Berarti kita bisa dapetin bahwa angka setelahnya itu biar jadi deret ya 7, 19, kemudian 12. Nah, ya kita tinggal convert aja. 7 itu berapa? 7 itu dekatnya sama E, F, G, berarti G 7. Nah, 19 itu S, 12 itu L. D jawabannya. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Mungkin kalian kalau misalnya ngelihat soal-soal kayak gini itu diseringin latihan soal yang huruf. Maksudnya ya sebenarnya latihan soal ya semuanya. Cuma kalau misalnya latihan huruf itu biar kalian lebih cepat gitu. Ini angka ini itu nomor berapa ya gitu. Lebih cepat tanpa diubah ke angka. Gimana nih caranya dari Mufti? Ya sebenarnya bebas. Maksudnya kalau misalnya kalian punya cara sendiri nggak, ya sebenarnya nggak harus kayak gini. Cuma ini kan sebenarnya gimana sih cara kakak ngerjain kalau misalnya soal kayak gini yang sekiranya bisa di-share ke kalian gitu. Ya kayak gini. Nah cuma barangkali yang lain punya cara yang lain juga boleh banget di-share ke yang lain gitu. Gimana nih? Ada yang mau share atau enggak? Atau udah jelas Kak? Gitu. Gimana? Udah jelas semua? Udah ya? Oke. Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut ya ke soal setelahnya. Soal setelahnya. Nah, deret lagi nih. Maksudnya ini X-nya itu mungkin di sini ya. Di setelahnya 96. Ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Ya mungkin kasih waktu 1 menit deh, 1 menit aja. Ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Kalau soal kayak gini. Satu menit biar nggak lama-lama. Langsung chat aja.
Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kenapa jawab A, kenapa jawab B tuh kalau boleh tahu tuh? Gimana? Ada yang lain, ada yang jawab yang lain nggak? Atau sama Kak, A sama B? Halo. Oke, santai-santai. Yakin nih nggak ada yang jawab yang lain? Ini apa nih jawabannya nih? Yang CK. Oke, berarti ada 3 jawabannya. Oke, langsung aja deh. Seperti biasa. Kalau misalnya kalian ngelihat deret, lihat dulu apakah deretnya itu konsisten naik atau turunnya atau enggak. Kita lihat dari 486 ke 324 otomatis turun kan. Kemudian ke 200, ke 100 sekian, ke 90-an. Turun semua. Berarti kita bisa langsung eksekusi. Maksudnya eksekusi itu ada yang jawab juga, nggak apa-apa. Eksekusi itu maksudnya satu-satu gitu. Ke 486, jawabannya C ternyata. Nah, gini. 486, kemudian ke 324, kemudian ke 216, ke 144, sama ke 96, sama ke X itu. Nah, berarti kita bisa langsung satu-satu kalau misalnya kayak gini. 1, 1, 1, itu nambahnya berapa. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya soal kayak gini itu, deretnya itu nggak harus penjumlahan ataupun pengurangan aja. Bisa aja kalau misalnya soal deret itu bisa juga deretnya itu geometri ya. Maksudnya yang enggak sekadar penjumlahan ataupun penjumlahan ataupun pengurangan gitu. Nah, coba kalau misalnya soal ini kita pakai yang aritmatika, penjumlahan ataupun pengurangan. 486 dikurangi 324 itu berapa? Berarti kan minus berapa? 6 berapa nih? 162. Nah, terus dari 324 ke 216 minus berapa? Bentar. 324 ke 216. 108 minus 108. Terus 216 ke 144 minus 72. Nah, dari 144 ke 96 itu minus 48. Nah, kalau misalnya kayak gini itu kan udah beda-beda ya. Maksudnya angkanya itu dari 162 ke 108 itu kan ke 108 itu kok ada jaraknya 54. 108 ke 72 ke 2 itu 36. Ya, maksudnya kan udah beda lah. Berarti bisa kita pastikan sementara bahwa deretnya itu bukan penjumlahan ataupun pengurangan. Gitu. Berarti kita salah gitu. Bukan kayak gini, bukan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, terus gimana? Ya, kalau enggak perkalian ya pembagian gitu. Nah, berhubung ini tuh konsisten, turunnya itu konsisten, pasti turun dari awal sampai akhir turun. Nah, jadi kalian bisa coba-coba aja. 486 ke 324 itu berapa? Turunnya itu berapa? Maksudnya dibagi berapa gitu. Nah, coba aja misalnya 486 ke 324 ya. 324 kan 1 kan. Kemudian 324. Ini berapa? 2. 6 1 162. 162 ini 0. Nah, terus misalnya berapa nih? Kalau misalnya kita kalikan 5 berapa? 324 kalikan 5. 1620.
pas gitu kan, 1620. Berarti dari 486 ke 324 itu kita bagi 1,5. Nah, apakah 324 ke 216 juga 1,5? 324 dibagi 216 juga 1,5 juga. Nah, kita bisa dipastikan bahwa ini juga 1,5 dibagi 1,5. Nah, terus 96 dibagi 1,5 berapa? 96 dibagi 1,5. 64. Oke. Jawabannya C ya. Oke, gimana nih? Ada yang mau tanya atau enggak? Atau udah jelas semua soal yang ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Jelaskah? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Ingat ya, kalau misalnya deret, nggak harus plus minus loh. Cuma memang mostly atau kebanyakan ini memang plus minus. Karena mungkin kalau misal dirasa geometri atau perkalian pembagian itu kadang ya kelihatannya kan susah ya gitu. Nggak apa-apa. Ya, lanjutnya ke soal setelahnya. Nah, soal setelahnya itu apa? Nah, ini. Gampang ya kalau misalnya kayak gini ya. Atau kalian malah justru susah kalau kayak gini? Susah. Oh, susah. Pada maksudnya ngerasa susah ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang lain atau malah menurut yang lain itu justru ini ladang nggak buat cari poin gitu. Menurut kalian gimana? Enggak, Kak. Masih Itu belum malah paham, kayak Kak. Oh, malah susah ya kalau kayak gini ya? Mending deret sama yang kuantitatif tadi. Atau gimana? ya. Oh alah, nggak Mending apa-apa. nggak kerja ya, Kak. Mending Masih nggak belum kerjain paham, nanti. Kak, soalnya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak dikerjain kan nanti poinnya kita kemungkinan poinnya juga lebih rendah nggak sih kalau misalnya nggak dikerjain. Jadi kita usahakan aja gitu. Nah, kalau misalnya ada yang jawab susah banget, ada yang jawab A, E, sama A. Kak, tipe soal seperti ini muncul di UTBK, muncul. Ini juga sebenarnya kakak itu kan kalau misalnya buat soal itu lihat referensi UTBK sebelumnya. UTBK tahun 2018, 2000 sekian gitu. Ini muncul. Nah, cuma kalau misal ditanyain apakah tipe-tipe soal UTBK kayak gini, ya ada soal kayak gini. Cuma apakah nanti 2021 ini ada keluar soal kayak gini Kak? Ya nggak tahu karena kan kakak juga bukan panitianya. Nah, oke. Di sini itu kan nggak ada soalnya ya. Maksudnya soalnya harus ngapain itu kan kita nggak tahu. Nah, cuma ada optionnya. A itu kayak gini, B-nya kayak gini, C kayak gini. Nah, biasanya kalau misalnya kita ketemu soal kayak gini, itu pertanyaannya, gambar yang beda itu yang mana? Gitu. Gambar yang beda. Yang tidak mencerminkan gambar satu sama lain gitu. Nah kan bisa jadi tuh antara A sama B itu sebenarnya sama. Cuma diputer aja gitu. Nah itu ya. Itu sebenarnya kayak gitu. Nah terus kita langsung lihat ke opsinya. A, B, C, D, E. Kita coba tembak dua option dulu. A sama B ya. Katakanlah A sama B. Oh, aduh kepencet. Nah antara A sama B itu kita lihat salah satu objeknya dulu. Nah, antara A sama B itu kan dilihat nih. Misalnya kalau kakak itu lebih fokus ke bintangnya. Kakak itu lebih fokus ke salah satu objek bintang. Nah, bintang di A itu sebelah kanannya segitiga. Benar kan? Nah, sedangkan bintang yang di B itu sebelah kirinya segitiga. Aduh, sorry. Nah, yang A itu sebelah kanan, yang B sebelah kiri. Ini kanan.
Ini tuh sebelah kiri, yang B. Nah, jelaskan antara A dan B itu kan ada salah satu yang beda. Maksudnya berarti jawabannya kalau nggak A ya B gitu. Karena kita nembak pertamanya A dan B dan kebetulan salah satu di antara mereka ada yang beda gitu. Nah, benar tuh. Nah, terus ya udah untuk mengetahui sebenarnya mana jawabannya, ya kita harus nembak satu lagi. Maksudnya kita harus membuktikan lagi dengan option yang satunya. Misalnya option yang C. Nah, opsi yang C itu bintangnya sebelah mana? Opsi yang C sebelah kiri. Berarti opsi yang beda itu ya yang A gitu. Berarti yang beda yang A. Coba nih, yang D. Yang D itu kan bintangnya sebelah kiri juga. Yang E juga sebelah kiri. Oke, gitu. Jadi yang beda yang A. Coba yang A. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Soalnya ya benar tuh dari Dinda. Udah ada centangnya tadi kepencet. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, kalian jangan dipusingkan. Maksudnya jangan dipusingkan, kalian harus melihat semua objek. Kalian fokus aja dulu ke salah satu objeknya. Gitu. Tapi ketika kalian melihat salah satu objeknya itu nggak nemu jawabannya, kalian lihat objek yang lain gitu. Oke, mungkin kalau misalnya soal yang ini, walaupun tadi ada yang bilang susah, tapi kan ternyata gampang ya. Oke, mungkin soal yang ini kelihatannya gampang. Coba mungkin soal yang lain. Setelahnya nih. Oh mungkin, sebentar. Ada yang mau ditanyain nggak soal yang ini? Nentuin kiri sama yang kanan. Gimana? Kurang keras, sorry. Nentuin yang kiri sama yang kanan. Oh ini, kan kayak gini loh. Tinggal diputer aja. Kan kayak gini, kan yang A. Kalau misalnya kayak gini nih. Yang A, itu kan sebenarnya kayak gini. Bintangnya kan di sini kan. Kan kalau diputer tuh biar vertikal. Itu kan kayak gini. Nah yang B itu kan kalau diputer itu kan yang di bawah itu di sebelah kiri bintangnya. Yang C itu kan tinggal digeser dikit aja tuh ke kiri. Nanti bintang yang di bawah di segitiga bawah itu ada di sebelah kiri. Nah kalau yang D itu tinggal diputer ke kanan. Putar kanan apa kiri sih namanya. Nah terus kalau diputer itu nanti segitiga yang di bawah itu bintangnya di sebelah kiri. Nah yang E juga sama aja di sebelah kiri. Kalau diputer diputer. Nah otomatis yang beda kan cuma yang A. Jawabannya yang A. Cuma diputer aja ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita lanjut ke soal setelahnya? Next, Kak. Oke. Udah paham ya berarti ya? Udah, Kak. Oke, lanjut. Nah, kayak ini gimana? Susah nggak? Gimana nih? Nggak apa-apa. Kalau ngerasa susah banget. Toh ini masih latihan kan? Jadi nggak apa-apa. Belum UTBK-nya. Jadi harapan kakak kalau misalnya udah UTBK tuh kalian nggak ngerasa susah gitu. Nah terus kalau kayak gini caranya gimana kak? Oh udah ada yang jawab nih Dek. Yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Oke, langsung aja dibahas ya. Nah, seperti yang kakak jelaskan di soal sebelumnya, kalau maksudnya kalau kalian nemu soal yang kayak gini, yang gambar-gambar kayak gini, ya kalian fokus dulu ke salah satu objeknya. Nah, berhubung di sini itu pertanyaannya, maksudnya kan kayak gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan kayak gini kan. Nah, kedua 1, 2, 3. Ke 1, 2, 3. Gini. Kan kayak gini. Nah, berdasarkan apa namanya? Urutan-urutannya, kira-kira yang cocok untuk dijadikan nomor 3 itu gambar yang mana? Kan sebenarnya kayak gitu kan. Nah,
Yang pertama, kita lihat dulu. Yang pertama nih, yang pertama yang ini. Yang pertama yang ini. Nah, di gambar yang pertama, misalnya kita fokus dulu ke salah satu objek. Misalnya apa nih? Misalnya objek yang di dalam. Nah, objek yang di dalam itu ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah. Gitu ya, ada yang ke bawah. Oke, ini objek yang di tengah. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini kan 1, 2, katakanlah ini 3 deh. Nah, yang kedua, seperti yang sebelumnya, kita fokus ke objek yang di tengah. Objek yang di tengah, itu ada yang di bawah, ada yang kan, yang pertama kan ada yang atas, kiri, bawah. Atas, kiri, bawah. Hadap panahnya kan. Nah, apakah yang kedua juga sama? Ada yang atas, kiri, bawah atau enggak? Ternyata yang kedua itu sama aja. Atas, ada kiri, ada yang bawah. Itu kan? Berarti bisa dipastikan sementara kalau format atau polanya itu kayak gitu. Udah kelihatan. Jadi yang kita langsung eksekusi aja di yang ketiga. Berarti kan atas, kiri, bawah. Atas, kiri, bawah gitu. Nah, berarti kan kurang atas ya. Maksudnya kurang yang di tengah atas. Nah, berarti kita langsung nih eliminasi option, eliminasi jawaban. Kira-kira yang ada yang di atas yang mana, yang enggak ada yang mana. Nah, berarti opsi yang harus ada, maksudnya opsi yang opsi yang di tengah itu harus berarti antara A sama D, kan? Iya. Jadi yang B, C sama E itu kita eliminasi, kita salahkan, gitulah gampangannya. Itu kan? Karena tidak memenuhi yang di tengah gitu. Nah, terus setelah itu kita lihat lagi nih objek yang lain. Kan yang pertama kita ngelihat objek yang di tengah. Nah, apakah ketika kita melihat objek yang di bawah itu akan menemukan jawabannya? Kan enggak, karena yang di bawah sama-sama 1 gitu. Jadi kita nggak usah nyari yang di bawah. Kita nyari yang di luarnya. Tuh, di luarnya kan yang ini. Ya, yang pertama itu atas, kemudian kanan, kemudian bawah. Atas, kanan, kemudian kiri. Itunya panahnya di sebelah mananya itu. Atas, kanan, kiri. Kayak gitu kan, ingat-ingat. Ini atas, ini kanan, ini kiri. Kan kayak gitu. Nah terus yang kedua, ada atas, ada kanan, ada juga kiri. Nah, berarti kan mau nggak mau yang ketiga juga harus kayak gitu. Supaya polanya sama. Atas, kanan, kiri. Nah, yang atas itu udah ada. Yang kanan belum ada, yang kiri udah ada. Berarti kan kita butuh yang kanan. Yang kanan ini, yang D. Berarti jawabannya D. Itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Jelas ya yang soal kayak gini ya? Ini waktunya udah selesai soalnya nih. Aduh, nggak apa-apa lah. Kan kita belajar santai aja. Nggak usah yang serius-serius paneng gitu kan. Jelas ya? Oke, kalau jelas. Oke, mungkin ini udah soal terakhir ya dari kakak ya. Walaupun sebenarnya ada soal lagi, mungkin karena waktunya udah habis, jadi mungkin soal-soal lainnya bisa ya mungkin untuk dipersiapkan di pertemuan setelahnya gitu. Tadi kakak nggak nyangka tuh ternyata itu waktunya itu enggak itu ya. Waktunya kakak kira itu waktunya bakal sisa banyak. Ternyata enggak itu. Maksudnya cukup gitu waktunya. Kurang itu lagi. Ya nanti yang punya link grupnya bisa di-share ya. Ya Kak, minta linknya. Bentar. Oke, kalau bentar kakak agak hilang scrollnya gitu. Karena mungkin udah kehapus chatnya. Bentar. Ah, itu udah ada tuh. Boleh aja langsung masuk aja ke situ.
Nah, udah ada kan? Udah ada semua kan? Udah ngeliat kan di chat? Oke, kakak stop sharing ya. Kak, ini berarti tiap minggu. Iya, rencananya itu tiap minggu tuh. Kalau misalnya nggak ada kendala, karena sebenarnya ini kan juga apa sih kayak proyek sosial, maksudnya gimana ya? Kita nggak apa namanya, bukan profit oriented, atau kita nggak benar-benar kan, kalian juga masuk grup itu nggak dipungut biaya sama sekali kan, nggak dipungut Ya, biaya sama sekali, kita juga pengajaran juga gratis gitu. Jadi sebenarnya kita non profit orientation gitu, jadi tanpa kita berjalan juga tanpa profit gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak pakai kacamata, kalau misalnya minggu depan mungkin ada halangan, ya mungkin kakak mohon maaf gitu, karena kakak sama Kak Yasin itu juga beda gitu, maksudnya sama-sama satu kampus cuma beda angkatan gitu kan. Nah jadi ya pasti